Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Pasti luar biasa, amin. Hari ini hari yang berbahagia bagi kita semua bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita telah bangkit di antara orang mati. Kita bersyukur kita telah dimenangkan dan kita telah dibebaskan dari segala dosa-dosa kita. Sebelumnya mari kita mau berdoa, kita mau arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa, yang boleh kita rasakan pribadi lepas pribadi. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas pengorbanan-Mu yang sungguh luar biasa bagi kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu, atas cinta-Mu yang boleh kami rasakan Tuhan hari lepas hari. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau bersukacita di hadapan-Mu. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur lebih lagi Tuhan. Karena Engkaulah Raja kami, Allah kami, Juru Selamat kami, yang telah menyelamatkan kami, membebaskan kami daripada dosa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Kami mau beri yang terbaik bagi Tuhan. Karena Engkaulah Allah kami, Raja kami, yang Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita semua, iblis telah dikalahkan. Amin. Haleluya. Mari kita lakukan kita di hadapan Tuhan Allah kita semua. Kuasa
bersama kita. Jangan pernah kita takut, jangan pernah kita lemah, karena kita tahu dan kita yakin, kita percaya bahwa Dialah penolong kita, Dialah sahabat kita yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita sekalipun. Haleluya Yesus. Aku harus
Dalam janji-Mu,
Hari ini kita bersyukur kita bisa berkumpul kembali di mana saudara berada. Kita mau peringati hari Paskah, saudara, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ya saudara, kalau kita lihat dari kata Paskah itu kalau dalam perjanjian lama Passover, ya saudara. Jadi kematian yang dilewatkan. Tetapi di dalam perjanjian baru kita memperingati yaitu tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara, saya nggak tahu berapa kali saudara dan saya sudah memperingati Paskah ini. Mungkin ada yang saudara 5 tahun, 10 tahun, ada yang baru 1 tahun, mungkin ada yang sudah puluhan tahun. Tapi coba kita akan kembali memperingati Paskah ini dan kita akan melihat berkat apa sih yang dapat kita dapatkan. Hal apa yang kita bisa dapatkan dalam kita memperingati Paskah. Saudara, saya kita akan baca dalam Matius 28 ayat yang pertama. 28 ayat pertama sampai yang selanjutnya. Saya akan bacakan Matius 28:1 dan seterusnya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagikan kilat dan pakaiannya putih bagikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata pada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Matius 28 ayat 6, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari kita lihat tempat ia berbaring. Dan segeralah ia pergi dan katakanlah pada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Ayat 9, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya, memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus pada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita membaca apa yang terjadi pada waktu di dalam kitab Matius 28 ayat 1. Setelah Yesus disalibkan dan Yesus dikuburkan, saudara. Dan setelah hari Sabat, saudara, hari Sabat lewat, saudara, itu hari yang ketiga, hari pertama minggu. Jadi buat orang Yahudi itu minggu itu udah hari pertama, saudara. Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Dan apa yang terjadi, saudara, bahwa kubur itu selalu kosong, saudara. Batunya terguling. Siapa yang mengerjakan? Malaikat Tuhan yang mengerjakannya. Dan mereka melihat kedua orang itu. Mereka melihat bahwa malaikat Tuhan itu bercahaya pakaiannya putih bagikan salju. Saudara, apa yang terjadi pada waktu terjadi? Apa batu besar yang menutup kubur Yesus terguling? Penjaga-penjaga itu ketakutan. Mereka gemetar seperti orang mati, saudara. Tapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, jangan kamu takut.
Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dan mereka itu berkata, ia sudah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari kita lihat tempat yang berbalik. Jadi pada waktu batu itu terguling, mereka itu berkata kepada wanita murid Yesus ini, dan berkata, Yesus sudah bangkit. Dan mereka itu membawa wanita-wanita ini murid Yesus untuk melihat bahwa kubur Yesus benar-benar sudah kosong. Di mana Yesus dibaringkan sudah tidak ada lagi mayatnya. Dan mereka itu berkata, segera memberitahukan kepada murid-murid yang lain, katakan bahwa Yesus sudah bangkit. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat terjadi satu peristiwa yang luar biasa, bahwa kubur Yesus telah kosong, saudara. Kubur Yesus telah kosong, saudara. Dan kita melihat apa yang dikatakan oleh malaikat, dan Yesus pun menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk menyatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari kisah ini, saudara, apa yang kita bisa dapatkan, saudara? Berkat apa yang kita bisa dapatkan dari kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus, saudara? Yang pertama, saudara, yaitu berkat yang pertama yang kita bisa dapatkan adalah Yesus adalah Tuhan yang setia yang tidak berdusta. Apa yang dia katakan adalah ya dan amin, saudara. Apa yang dia katakan ya dan amin. Dalam Matius pasal 16 ayat 21, sebelum Yesus disalibkan dan sebelum Yesus mati, Yesus berkata kepada murid-muridnya. Matius 16 ayat 21 berkata, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Saudara, Yesus mengatakannya bahwa dia harus pergi ke Yerusalem. Dia akan menderita. Kenapa? Dari pihak tua-tua, dari imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dia menyampaikan ini bahwa dia akan dibunuh dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Dia sampaikan ini kepada murid-muridnya, saudara. Bahwa apa yang akan terjadi dalam kehidupannya. Dalam Lukas 24 ayat yang kelima, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata pada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus. Saudara, dalam kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus, hari ini, saudara, menyatakan kepada kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan, saudara. Dia adalah Tuhan yang setia dan tidak berdusta. Berkat yang kita bisa dapatkan hari ini, dia adalah Tuhan yang setia dan tidak berdusta. Katakan kepada sebelahnya, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia dan tidak berdusta. Katakan kepada sebelahnya lagi, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia dan tidak berdusta. Yang kedua, saudara, apa yang kita bisa dapatkan berkat dari kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus adalah menjamin kebangkitan orang percaya di masa yang akan datang, saudara. Karena apa? Yesus adalah buah sulung kebangkitan itu, saudara. Saudara dikasih Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat yang 20 sampai yang ke-22 berkata demikian. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya juga akan mengalami kebangkitan, saudara. Dan juga saudara-saudara kita, orang-orang kudus yang telah mati, bahwa Tuhan janjikan itu, bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, dan orang-orang kudus yang telah mati lebih dulu, mereka pun akan dibangkitkan. Adanya kebangkitan orang mati, ada itu terjadi di masa-masa yang akan datang, saudara. Demikian
saudara dan saya dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus, saudara. Bahwa Yesus yang menjadi yang sulung dari kebangkitan, Dia akan menyatakan kepada kita bahwa orang yang percaya kepada Dia juga akan mengalami kebangkitan di masa yang akan datang. Itu berkat yang kedua, saudara. Kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Ada berkat yang ketiga adalah kemenangan atas dosa. Bahwa saudara yang dikasih Tuhan, dalam 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57 berkata, "Hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Yesus Kristus telah mengalahkan dosa. Kristus telah mengalahkan maut, saudara, lewat kebangkitannya. Sehingga hai, di manakah sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus lewat kebangkitannya, saudara. Lewat kebangkitannya. Dan Dia memberikan juga kemenangan kepada saudara dan saya. Dan kita memperingati bangkitan Tuhan Yesus, berkat yang ketiga yang kita bisa dapatkan adalah bahwa kemenangan atas dosa dan maut itu ada di dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan berikan kepada saudara dan saya bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan, saudara dan saya punya kemenangan atas dosa dan maut. Saudara dan saya percaya kepada Yesus punya pengharapan akan kemenangan atas dosa dan maut. Saudara dan saya mampu bisa mengalahkan dosa dan maut. Kenapa? Karena kemenangan dari Yesus. Kebangkitan Yesus memberikan kemenangan bagi orang-orang percaya kepada Dia. Bahwa kita sanggup mengalahkan dosa. Kita sanggup menang atas dosa karena Yesus telah menang atas dosa. Saudara, yang keempat, apa yang kita bisa dapat berkat dari kebangkitan Tuhan Yesus kita peringati hari ini? Yang keempat adalah memotivasi, memberi semangat kepada orang percaya, anak-anak Allah, orang-orang Kristen. Untuk apa? Tidak goyah dan tetap giat dalam pekerjaan atau kerajaan Allah. Dalam kita peringati kebangkitan Tuhan Yesus, saudara, memotivasi saudara dan saya, gerejanya, untuk semangat, tidak goyah, dan tetap giat dalam pekerjaan atau kerajaan Tuhan. Dalam hal apa, saudara? Kita tetap giat, kita tetap semangat, saudara. Sekalipun ada masa yang sukar, sekalipun ada penderitaan, kita tetap semangat. Kenapa? Bahwa kita melihat semua jerih payah kita tidak sia-sia. Semua jerih lelah kita tidak sia-sia. Kita tetap mengabarkan Injil keselamatan, kerajaan Allah. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan tidak sia-sia. Dalam 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia." Saudara yang dikasih oleh Tuhan, berkat yang kita bisa dapatkan selanjutnya pada hari ini apa, saudara? Waktu kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus, firman Tuhan katakan, saudara, kita dimotivasi, diberi semangat supaya kita jangan goyah dan tetap setia, giat dalam pekerjaan Tuhan. Kenapa, saudara? Karena hasil jerih payah kita, persekutuan kita dengan Tuhan tidak sia-sia. Kenapa? Karena Dia sudah bangkit. Dia melihat, Dia memperhatikan, Dia mencatat semua yang sudah lakukan. Saudara yang berdoa, saudara yang setia beribadah, saudara yang setia baca firman, saudara yang taat kepada Tuhan, saudara yang mengasihi satu dengan yang lain, saudara berbuat baik kepada orang, Tuhan catat. Saudara mengasihi istri, mengasihi suami, mengasihi anak saudara, mengasihi mertua saudara, mengasihi orang yang bersalah kepada saudara, mengasihi orang yang berdosa kepada saudara, mengasihi orang yang melukai saudara, saudara yang mengampuni orang lain, saudara yang memberkati orang lain yang dalam kesusahan. Semuanya Tuhan catat, saudara. Saudara yang mendoakan orang sakit, saudara yang mendoakan, menghiburkan orang yang susah, tidak sia-sia semua yang saudara lakukan. Tuhan mencatatnya. Tuhan mencatatnya. Saudara yang sudah melayani Tuhan tidak sia-sia, saudara. Iman pengharapan saudara di dalam Yesus tidak sia-sia. Iman dan pengharapan saudara di dalam Yesus tidak sia-sia. Dalam 1 Korintus 15 ayat 13 dan 14 Rasul Paulus juga berkata,
Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia pemberitaan kami, sia-sia juga kepercayaan kami. Kalau sampai Kristus tidak dibangkitkan, maka semua yang dilakukan Rasul Paulus semua sia-sia. Iman Rasul Paulus kepada Yesus sia-sia juga. Iman saudara sia-sia, pelayanan saudara menjadi sia-sia. Tetapi ternyata tidak, saudara. Kenapa? Yesus Kristus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dia sudah bangkit. Jadi iman saudara, pengharapan saudara, pelayanan saudara, apa yang saudara telah kerjakan, mentaati firman Tuhan, melakukan pekerjaan yang baik, yang benar, tidak sia-sia. Tuhan catat semuanya. Tuhan catat semuanya, saudara. Tuhan catat dan Tuhan akan memberikan upahnya kepada saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Berkatan yang kita dapatkan, saudara, waktu kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus hari ini, bahwa kebangkitan Kristus memberikan saudara saya semangat untuk lebih giat dari ini, untuk melakukan pekerjaan, memberitakan Injil Kerajaan. Iman dan pengharapan saudara tidak sia-sia. Saudara, Rasul Paulus juga memberikan nasihat kepada kita. Kalau itu benar terjadi, jangan kita menjadi lemah. Kan itu sungguh-sungguh sudah terjadi. Dalam Kolose 3 ayat 1 berkata, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas di mana Kristus ada dan duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Rasul Paulus mendorong saudara dan saya supaya setelah kita mendapatkan berkat dan kebangkitan Kristus, pikiran kita mencari perkara yang atas, kita memikirkan perkara yang di atas, bukan hanya di bumi saja. Banyak orang percaya, mereka sudah mengalami ini, mereka melupakan, mereka mencari perkara yang di dunia saja. Mereka memikirkan perkara yang di dunia saja, di bumi saja. Dia lupa bahwa di bumi cuma sementara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, iman kita tidak boleh didasarkan pada suatu bekas peninggalan Yesus. Iman kita didasarkan kepada kebangkitan Kristus. Karena Yesus Kristus bangkit, saudara. Iman, kepercayaan saudara, pemberitaan kebangkitan tidak bisa dipisahkan. Kebangkitan Yesus Kristus menjadi fondasi iman saudara, yang menentukan hasil kepercayaan kita dan fungsi pemberitaan kita. Puji Tuhan, Yesus Kristus bangkit. Dan Paulus berkata kebangkitannya menjadi jaminan iman kita. Kebangkitannya menjadi jaminan pemberitaan Rasul Paulus. Kebangkitan menjadi jaminan kehidupan orang Kristen, anak-anak Allah. Karena Yesus Kristus bangkit, Paulus berkata pemberitaanku tidak sia-sia. Karena Yesus Kristus bangkit, kita bukan orang yang paling mana, melainkan kita adalah orang-orang yang paling berpengharapan di dalam Dia. Amin, saudara. Katakan kepada sebelah saudara, kita orang yang paling berpengharapan di dalam Dia. Katakan sekarang bahwa kita adalah orang yang paling berpengharapan di dalam Dia, saudara. Kebangkitan Kristus Yesus ada jaminan yang paling besar bagi mereka yang berjuang dalam sejarah. Oleh karena itu berjuanglah untuk hidup walaupun harus mengalami kesulitan dan perlakuan yang tidak adil. Saudara jangan putus asa, saudara jangan mundur, saudara jangan tawar hati. Mari kita mau berjuang. Meskipun kita mengalami kesulitan, perlakuan tidak adil, kesulitan yang kita hadapi sekarang. Mungkin saudara mengalami hari-hari ini, di mana ada COVID-19 telah menyebar mewabah ke seluruh bumi. Beberapa ratus negara mengalami hal seperti ini. Semua orang ketakutan, semua orang was-was. Banyak yang meninggal, saudara, dan juga ada yang sembuh. Saudara, kita sedang berjuang dengan COVID-19. Saudara, dalam kesulitan ini, saudara, Tuhan menjamin saudara dan saya. Dia selalu ada dan hadir di dalam kehidupan kita. Saudara jangan takut. Dia memberi pengharapan, ada kemenangan, ada jalan keluar yang akan Dia nyatakan kepada saudara. Karena Dia sudah bangkit mengalahkan maut, mengalahkan dosa dan maut. Dia juga sanggup memberikan saudara kemenangan. Saudara bisa sanggup mengalahkan dosa dan maut saudara. Karena Yesus Kristus bangkit secara praktikal, kita juga berdamai dengan Tuhan. Dosa kita diampuni, jiwa kita diselamatkan, mengalami hidup yang baru dalam Tuhan.
Kita berjuang di dalam dunia menjadi saksi kebangkitan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, kebangkitan Kristus membuat hidup saudara dan saya menjadi berarti. Kita punya hari esok, kita punya masa depan. Hanya dalam iman kita dimampukan untuk bisa menerima dan percaya pada pemberitaan kebangkitan Kristus ini. Kebangkitan Yesus menyatakan pada dunia bahwa ia hidup. Tidak ada kubur yang dapat mengikat dia dalam kematian. Kematian sebagai upah dosa telah dikalahkan. Tuhan yang bangkit akan membangkitkan kita dari kematian rohani dan memberikan kita hidup yang sejati. Karena itu rayakan kebangkitannya. Jangan ragu lagi, percayai dia. Niscaya dia akan memberi hidup, kemenangan atas dosa dan maut. Saudara sekalian, Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat menyayangi kita, saudara. Ini kalimat yang penting di dalam Alkitab yang pernah dikatakan oleh malaikat. Mengapa menjadi orang yang hidup di tengah-tengah orang mati? Manusia mencari Tuhan, selalu menganggap ada Tuhan di dalam agama mereka. Semua pencetus agama, semua meninggal, saudara, dan mati, saudara. Pendiri-pendiri agama lain, semua berdosa dan mati, termasuk semua pengikutnya. Akan tetapi ketika saudara dan saya mengikut Yesus, waktu kita mengikut dia sampai ke kuburan, engkau menemukan kalimat, mengapa engkau mencari orang yang hidup di tengah-tengah orang yang mati? Saudara, ada perkataan, mengapa engkau mencari orang yang hidup di tengah orang-orang mati? Perkataan ini memberikan pengharapan dengan kualitas yang berbeda. Karena apa? Di dalam kubur Yesus ada tertulis yang mengatakan ia tidak di sini. Yesus tidak bisa ditemukan lagi di kuburan. Yang di kuburan tidak bisa menemukan Yesus. Yang ke kuburan bertemu dengan tengkorak-tengkorak manusia, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh sejarawan. Semuanya ada tulang-tulang yang ditinggalkan, saudara. Tetapi saudara tidak menemukan tulang Yesus di dalam kuburan itu. Saudara dikasih Tuhan, saya mau sampaikan hari ini, biar dengan kita memperingati kebangkitan Yesus, saudara melihat berkat Tuhan yang besar. Buat kita semua yang memperingati kebangkitan Tuhan Yesus, pertama berkat apa yang kita bisa dapatkan dari memperingati kebangkitan Yesus? Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia dan tidak berdosa. Pengharapan saudara kepada Yesus, dia adalah Tuhan yang setia dan tidak berdosa. Yang kedua, dia menjamin kebangkitan orang percaya di masa mendatang. Bahwa ada kebangkitan orang mati di masa mendatang. Yang ketiga, kemenangan atas dosa dan maut. Yang keempat, kebangkitan Kristus mendorong saudara dan saya orang percaya, orang Kristen, tidak goyah, tetap giat dalam pekerjaan, dalam kerajaan Tuhan. Iman pengharapan kita tidak sia-sia. Ada hal yang dia saudara, katakan kepada sebelah saudara, berkat apa yang kamu dapatkan? Kita peringati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Ada 4. Pertama apa saudara? Katakan kepada sebelahnya, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia dan tidak berdosa. Yang kedua, katakan kepada sebelahnya, menjamin kebangkitan orang percaya di masa mendatang. Yang ketiga, katakan kemenangan atas dosa dan maut. Yang keempat, katakan mendorong orang percaya, mendorong kamu dan saya tidak goyah, tetap giat dalam pekerjaan Tuhan, kerajaan Tuhan. Iman dan pengharapan kita tidak sia-sia. Saya akan tutup dengan satu ilustrasi, saudara, kisah saudara. Sebagai seorang istri dan ibu yang sedang menantikan kelahiran anak ketiga, kami pada tahun 60-an di tengah-tengah penolakan perang Vietnam, narkoba yang merajalela, rasialisme, ide bahwa Allah tidak bangkit menjadi populer. Pada masa itu orang tidak percaya Allah itu bangkit. Bill, suamiku, sedang sakit dan keadaannya makin diperparah oleh masalah keluarga. Beberapa orang mulai mempersamakan kami serta orang-orang percaya lainnya tentang ide bahwa Allah itu ada. Siapakah ingin anaknya lahir ke dalam dunia seperti ini, saudara? Saya berpikir bahwa dunia ini jahat, pengaruhnya begitu kuat. Apa yang akan terjadi dengan anak kami kelak? Saya tidak dapat menjelaskan apa yang terjadi pada masa itu. Tetapi tiba-tiba beban itu terangkat. Kepanikan yang ada dalam hati perlahan hilang, diganti dengan keyakinan akan kehadiran Allah yang nyata dalam hidupku. Ketakutan diganti dengan sukacita.
aku tahu bahwa aku dapat melahirkan anak ini dan menghadapi masa depan dengan optimisme dan percaya karena Kristus yang telah bangkit dan telah mengalahkan maut. Dan hal ini mengilah-ilah lahirnya sebuah lagu, saudara. Sebab dia hidup ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Gloria Gethardt. Saudara, hidup dan kesaksian Gloria kemudian menjadi berkat bagi jutaan orang di seluruh dunia. Lirik lagu yang dia ciptakan juga menjadi berkat bagi kita sampai hari ini. Saudara, Gloria Gethardt yang menciptakan lagu sebab dia hidup ada hari esok. Yang mengatakan sebab dia hidup ada hari esok. Sebab dia hidup ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Saudara dan saya punya hari esok, punya masa depan. Karena Yesus Kristus telah bangkit dari kematian. Dan dialah firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini dalam memperingati kebangkitan Yesus. Saudara tidak mundur, saudara tidak menjadi lemah. Apapun situasi yang sedang saudara hadapi, masalah apapun yang sedang saudara hadapi, ingat, ada pengharapan di dalam Yesus. Dia sudah mati, dia sudah bangkit dari kematian, dia sudah mengalahkan maut, dia sudah mengalahkan dosa, dan ada pengharapan di dalam dia. Apa yang sudah lakukan, iman sudah, harapan sudah di dalam dia, tidak sia-sia, karena dia sudah bangkit. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa sudah datang sama Tuhan. Apa yang dialami Gloria Gethardt itu, saudara, di masa-masa yang sulit dia harus melahirkan. Situasi yang buruk terjadi dalam hidup dia. Semua orang tidak percaya kepada Allah. Sepertinya tidak ada harapan. Semuanya panik. Semuanya mengalami kehilangan. Seperti kehilangan iman dan percaya. Tapi dia mengarahkan hatinya kepada Yesus. Sehingga waktu dia mengarahkan kepada Yesus, dia menemukan segala ketidakpercayaan itu Tuhan pulihkan. Muncul ada iman, keyakinan akan kehadiran Allah yang pada hidupnya. Ketakutan Tuhan ganti dengan sukacita. Dia mulai melihat bahwa Tuhan memberikan masa depan. Ada optimisme. Dia percaya karena Kristus telah bangkit dan telah mengalahkan maut, sanggup juga menolong dia. Tuhan juga sanggup menolong saudara. Arahkan hati saudara, iman saudara kepada Yesus, pengharapan saudara kepada perkataan Yesus, kepada firman-Nya, kepada karyanya, kepada kasih-Nya, kepada kuasa-Nya. Arahkan hati saudara, arahkan iman saudara. Biar ketakutan saudara diganti sukacita. Kehadiran dia, kehadiran Roh Kudus dalam hidup saudara memberikan damai sejahtera. Seperti yang dialami murid-murid kita, ketakutannya Tuhan ganti dengan damai sejahtera dan sukacita. Biar hari ini saudara mengalami berkat dari memperingati kebangkitan Tuhan Yesus secara pribadi di dalam keluarga saudara. Dimanapun kau berada, Tuhan hadir dan memberikan masa depan yang cerah buat saudara. Bapa, terima kasih buat hari ini. Hamba sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kuasa firman Tuhan, hadirat Roh Kudus, kebenaran Allah menerobos setiap hati kami, orang percaya dan siapapun yang mendengarkan dan menyaksikan video ibadah ini. Khotbah ini dijamah oleh Roh Kudus sehingga mereka mengalami kuasa kebangkitan Kristus, memberikan harapan yang baru, memberikan kemenangan,
ketakutan Tuhan beri ganti dengan damai sejahtera. Segala kepanikan, kecemasan Tuhan ganti dengan sukacita. Tuhan berikan masa depan optimisme di dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu tidak terbatas. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya pada Tuhan. Kami percaya Tuhan sanggup menolong kami. Tuhan sanggup memberikan kami kekuatan untuk mampu melewati semua persoalan yang sedang kami hadapi. Tuhan sanggup menolong kami untuk kami bisa sabar. Tuhan sanggup menolong kami supaya kami bisa mengerti dan memahami semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kami, di keluarga kami, bangsa kami, dan di kota kami, dan di bumi ini. Tuhan berdaulat dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan hadir dalam setiap segala musim kehidupan kami, dalam suka dan duka, dalam sedih maupun dalam senang, dalam berhasil ataupun dalam kegagalan, dalam penderitaan atau dalam semua hal Tuhan hadir. Seperti pemazmur berkata, sekalipun aku berjalan lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gada dan tongkat itu yang menyertai aku. Penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna kami akan alami, karena benar Engkau hidup, Engkau telah bangkit dan Engkau hidup selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita percaya berkata, amin. Saudara, mari kita tetap berdiri. Kita mau angkat pujian ini sebelum kita mengakhiri ibadah kita. Kita mau katakan, sebab Yesus hidup ada hari esok. Mari kita mau nyanyi pujian ini, kita deklarasikan bersama kami. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan menang.
Hidup tidak berarti Yesus hidup. Hidup jadi berarti saat Yesus hidup. Haleluya. 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 Glory. Mari kita akhiri ibadah kita bersama. Kami mengucap syukur Bapa buat penyertaan dalam ibadah raya kami. Kami bisa memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Kami melihat ada berkat dalam kehidupan kami memperingati kebangkitan Kristus. Sebab Engkau hidup, kami punya hari esok. Amin. Hidup kami menjadi berarti Tuhan karena Engkau hidup. Kami tidak gentar menghadapi apapun juga di depan kami. Tantangan, rintangan, semua apapun kami tidak takut. Karena Engkau hidup dan Engkau memegang hari esok kami. Kami mengucap syukur buat pengharapan yang Tuhan kasih kepada kami. Terima kasih Tuhan. Biar kuasa ibadah akan mengubah sikap hati kami, perilaku kami, dan pola pikir kami. Sehingga kami tidak takut lagi, kami tidak cemas, kami tidak tawar hati, kami tidak putus asa lagi. Karena hati kami dilingkupi dengan damai sejahtera sukacita-Mu Tuhan. Dan apapun yang umat Tuhan hadapi, ya apapun yang umat Tuhan alami hari ini, keluarga mereka, pekerjaan mereka, masa depan mereka, pasangan hidup mereka, mereka bergumul tentang pasangan hidup, mereka bergumul tentang apapun juga, ekonomi keuangan mereka. Mereka bergumul untuk kesembuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengar setiap seruan doa kami. Bahwa di dalam Yesus ada pengharapan. Di dalam Yesus ada jalan keluar, ada kemenangan dan mujizat, terobosan kami alami di hari-hari kami. Karena Yesus yang kami percayai, Yesus yang kami sembah, Yesus yang kami harapkan adalah Yesus yang hidup. Amin. Pengharapan kami di dalam Kau tidak sia-sia. Kami melihat terobosan demi terobosan, kami melihat mujizat demi mujizat terjadi. Kami melihat kekuatan, kami alami kekuatan demi kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan saudara-saudara ini, kasih Tuhan. Engkau dengar suara Tuhan dengan sungguh-sungguh dan melakukannya. Engkau alami seluruh berkat perjanjian dalam hidupmu, seperti yang Dia firmankan. Dan Dia Allah yang setia, Dia tidak pernah berdusta. Engkau alami mulai hari ini dan sampai kita ketemu Tuhan selamanya. Ya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Dan terima dan alamilah segala berkat yang berlimpah-limpah dalam semua hal yang Bapa berikan bagimu. Kasih dari Tuhan Yesus persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau, menuntun engkau, memenuhi engkau, mengajar engkau, terus engkau berhasil, beruntung, engkau bertumbuh serupa Kristus dan engkau menjadi berkat bagi banyak bangsa. Sampai Tuhan datang kembali menjemput kita dan bawa kita masuk dalam surga yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita percaya berkata, Amin. Shalom, Tuhan berkati, selamat Paskah.